Bab 266, Pembunuhan 3 kali Raja Darah. Bang! Gelombang darah membubung ke langit, dan bahkan awan di langit pun terbelah. Esensi sejati yang kaya melonjak di udara seperti riak air, bahkan terlihat dengan mata telanjang. Esensi sejati ini tersebar, menghantam penghalang perlindungan panggung, dan kemudian bangkit kembali. Bagi penonton, seolah-olah seluruh panggung bela diri ditutupi dengan warna merah samar, sepertinya darah melayang di mana-mana di langit. Pembunuhan pertama Raja Darah, gelombang tak berujung. Zhang Yanzhao berteriak keras, dan pedang harta karun di tangannya berubah menjadi merah darah. Energi darah yang kaya tiba-tiba meletus ke depan, seolah-olah gelombang darah yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras di udara. Saat Zhang Yanzhao memotong dengan pisaunya, sepertinya seluruh dunia ditutupi oleh energi pedangnya, dia bisa memotong apapun yang dia inginkan. Saat Lin Ming menghadapi energi pedang yang tampak seperti gelombang besar darah yang menutupi langit, Lin Ming juga menjadi sangat serius. Esensi sejati dituangkan ke dalam tombak lembut yang sangat berat, dan aliran seperti sutra pecah. Pada saat yang sama, kilatan guntur yang tak terhitung jumlahnya melengkung di sekitar tubuh Lin Ming, gengsi tombak berubah menjadi naga. Sebuah tombak ditusukkan dengan momentum yang tak terbendung, 5.000 filamen esensi sejati yang bergetar menumbuk gelombang demi gelombang berdarah. Peng! Di bawah esensi sejati yang bergetar, gelombang darah berubah menjadi pancuran darah. Sepertinya teratai merah bermekaran di langit. Saat gelombang darah terkoyak, tombak Lin Ming dan pedang Zhang Yanzhao bertabrakan di udara. Lampu merah darah menyala, dan tombak Lin Ming menembus tirai darah, tak terbendung. Zhang Yanzhao sangat terkejut di dalam hatinya. Tombak Lin Ming ini tampak sederhana, namun ada prinsip-prinsip mendalam dan kebenaran esoterik yang terkandung di dalamnya. Kekuatan agung dunia, kekuatan getaran aneh, dan guntur ungu yang sangat buas, ketiga kekuatan ini menyatu dengan sempurna, menciptakan kekuatan yang tidak dapat didamaikan. Pada saat ini, dia menyadari kekuatan Lin Ming. Bukan karena Fang Qi lemah, hanya saja Mu Gubuyu dan Lin Ming terlalu kuat. Itulah satu-satunya alasan mengapa Fang Qi dikalahkan sepenuhnya. Tombak panjang itu seperti seekor naga, setelah menembus kabut darah, itu menembus dada Zhang Yanzhao. Pada saat kritis ini, Zhang Yanzhao menggunakan telapak tangannya sebagai pedang dan menebas tombak lunak yang sangat berat. Dentang, dampak yang kuat menyebabkan tombak lembut yang sangat berat langsung membengkok seperti bulan sabit. Zhang Yanzhao mengertakkan giginya saat dia mundur ke belakang, tangan kanannya sudah berlumuran darah. Apa? Sebuah tombak menembus pembunuhan pertama Raja Darah Zhang Yanzhao, dan dia juga terluka. Ini terlalu aneh. Bukankah Lin Ming tidak menggunakan keterampilan bela diri selama serangan tombak itu? Bisakah ada kekuatan seperti itu tanpa keterampilan bela diri? Betapa menakutkannya jika dia menggunakan keterampilan bela diri. Bagi sebagian besar penonton, apakah itu Zhang Yanzhao atau Lin Ming, keduanya memberi mereka perasaan yang tak terduga. Selama pertemuan bela diri terakhir, dia telah mencapai 20 besar. Sekarang, dalam pertemuan bela diri ini, dia telah mengalahkan Liu Yan hanya dengan satu serangan pedang. Kekuatan Liu Yan mungkin tidak masuk 10 besar, tapi dia masih bisa berada di peringkat 12 atau 13, dia jelas bukan orang yang lemah. Tidak perlu menyebutkan apapun tentang Lin Ming. Melawan Fang Qi, dia telah mengalahkannya seolah-olah dia baru saja memotong melon. Namun, pertandingan ini tidak cukup untuk menjelaskan sepenuhnya level kedua orang ini. Semua orang tahu bahwa sebelumnya, tak satu pun dari mereka yang menggunakan kekuatan penuh mereka untuk bertarung. Ini akan menjadi pertarungan yang sangat kuat. Mereka mengira perbedaan kekuatan antara Lin Ming dan Zhang Yanzhao tidak terlalu besar, namun mereka tidak pernah menyangka bahwa Zhang Yanzhao akan menjadi orang pertama yang terluka, dan begitu cepat juga. Penatua kedua, Zhang Yanzhao tampaknya dalam bahaya. Bahwa Lin Ming hanya menggunakan tusukan tombak biasa tanpa keterampilan atau teknik bela diri apapun, dan dia mampu menerobos pembunuhan pertama Raja Darah Zhang Yanzhao. Karena Zhang Yanzhao berkompetisi, maka tentu saja orang-orang dari keluarga Zhang juga akan datang. Pemimpin kelompok adalah tetua kedua keluarga Zhang. Tidak ada keterampilan bela diri. Hehe, kamu salah. Keterampilan tombak Lin Ming telah menyatukan banyak prinsip yang tidak diketahui di dalamnya, setiap gerakan yang dia lakukan sama dengan keterampilan bela diri. Saat penatua kedua menatap kedua orang di atas panggung, sepasang matanya yang dalam bersinar terang. Jangan khawatir, tusukan tombak biasa itu sangat kuat, dan tidak aneh jika dia memiliki kartu lain di tangannya, tapi pembunuhan pertama Raja Darah yang baru saja digunakan Yanzhao adalah pedang terlemah. Pedang kedua akan menjadi 3 kali lebih kuat. Dan pedang ketiga akan 3 kali lebih kuat dari pedang kedua. Menerobos pedang pertama tidak berarti apa-apa. Di panggung bela diri, mata Zhang Yanzhao cemerlang. Lin Ming, kekuatanmu bahkan membuatku takjub. Tapi kamu salah jika mengira kamu akan mengalahkanku dengan mudah. Saat Zhang Yanzhao mengatakan ini, pedang di tangannya mulai bersinar. Ubin di bawah kaki Zhang Yanzhao mulai hancur oleh gelombang udara yang keras. Pembunuhan kedua Raja Darah, pemusnahan dewa dan hantu. Hah! Energi darah di udara sepertinya terbakar, dan pusaran merah muncul di pedang Zhang Yanzhao, langsung menyerap semua energi darah di mana-mana, bahkan menyapu bersih langit. Tiba-tiba, energi yang terkondensasi pada pedang itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Lin Ming terkejut. Setelah energi darah dari pedang pertama digabungkan ke pedang kedua, kekuatannya benar-benar meningkat pesat.
Ini setidaknya 3 kali lebih kuat. Lin Ming mengerutkan kening. Bukannya dia tidak bisa memblokir pedang ini, dia bisa. Masalahnya adalah jika kekuatan pedang kedua sudah meningkat sebanyak itu, lalu seperti apa pedang ketiga itu? Bang! Gelombang darah yang membara melonjak menuju Lin Ming. Energi pedang itu seperti sungai besar yang tiba-tiba keluar dari bendungan, mengakibatkan banjir yang tak terbendung. Menghadapi energi pedang yang bahkan menutupi langit, Lin Ming langsung mengaktifkan Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, tubuhnya seperti bayangan saat mundur. Pada saat yang sama, tombak lembut yang sangat berat menyerang seperti ular. Bunga di badai. Kepulan. Pada saat itu, Lin Ming menusuk dengan ratusan serangan tombak. Setiap tombak berisi kekuatan guntur yang menyatu dengan esensi sejati yang bergetar. Dalam serangan gencar yang terus-menerus ini, gelombang besar darah berlanjut hingga ratusan kaki, mendorong Lin Ming ke tepi panggung sebelum akhirnya menghilang. Penonton belum mampu merespon pembalikan nasib yang begitu cepat. Beberapa saat yang lalu Lin Ming telah menembus pedang pertama Zhang Yanzhao, dan bahkan melukainya. Sekarang, Lin Ming telah didorong mundur sejauh ini oleh pedang kedua Zhang Yanzhao. Hanya ada satu penjelasan, dan itu adalah pembunuhan 3 kali Raja Darah milik Zhang Yanzhao menjadi semakin kuat dengan setiap pedang. Tidak hanya itu, kesenjangan antara setiap serangan juga sangat besar. Jika demikian, seberapa kuat pedang ketiga itu? Bagaimana Lin Ming menghadapinya? Para murid dari 36 negara tidak bisa membantu tetapi merasa gugup untuk Lin Ming, wajah mereka meneteskan keringat cemas. Haha bagus. Seorang tetua keluarga Zhang tertawa. Dalam semua pertandingan Lin Ming sejauh ini, tidak ada yang mampu mendorongnya kembali. Sekarang, dia benar-benar dipaksa mundur ratusan kaki oleh pedang Zhang Yanzhao. Terlebih lagi, ini hanyalah pedang kedua dari pembunuhan 3 kali Raja Darah. Pedang ketiga akan 3 kali lebih kuat dari pedang kedua. Tetua keluarga Zhang ingin melihat bagaimana Lin Ming dapat memblokirnya. Yanzhao telah memenangkan separuh pertarungan. Sekarang, bahkan jika Lin Ming memiliki kartu tersembunyi di tangannya, itu mungkin masih belum cukup untuk memblokir pedang ketiga. Jika Yanzhao bisa mengalahkan Lin Ming di sini, maka itu akan menjadi keuntungan besar bagi momentum keluarga Zhang saya. Pertandingan ini terlalu penting. Penatua kedua dengan percaya diri mengucapkan ini sambil mengelus jenggotnya. Keluarga Zhang telah menyembunyikan kekuatan mereka selama beberapa ratus tahun terakhir. Sekarang, tiba saatnya untuk memulai kebangkitan mereka, tidak ada gunanya menyembunyikan sumber daya keluarga mereka secara membabi buta dan terus-menerus. Sebaliknya, yang harus mereka lakukan adalah memperluas pengaruh keluarganya. Semakin besar pengaruh yang mereka miliki, semakin banyak pula pembangkit tenaga listrik yang bisa mereka pekerjakan untuk bergabung dengan keluarga mereka. Masih ada pedang terakhir. Lin Ming, saya ingin melihat bagaimana Anda memblokir ini. Saat Zhang Yanzhao mengatakan ini, seluruh tubuhnya meledak dengan gelombang esensi sejati. Dia mengangkat pedang gelombang darah tinggi-tinggi di atas kepalanya, dan seluruh pedang itu mulai berkobar dengan cahaya yang cemerlang. Esensi sebenarnya dari tubuhnya seperti banjir yang ditahan oleh pedang harta karun di tangannya. Lin Ming jelas bisa merasakan bahwa cadangan esensi sejati dalam tubuh Zhang Yanzhao dengan cepat menipis. Ini benar-benar layak disebut sebagai pedang harta karun tingkat bumi, itu sebenarnya dapat menyimpan begitu banyak esensi sejati. Ketika Lin Ming menggunakan Thunder Fury Annihilation, dia akan langsung mengkonsumsi 40% dari esensi sejatinya, dan itu karena dia harus memasukkan esensi sejatinya ke dalam benih Dewa Sesat. Benih Dewa Sesat hanyalah sebuah jurang maut. Tetapi jika Lin Ming mencoba menuangkan esensi sejatinya ke dalam tombak lunak mendalam yang berat, tidak akan dibutuhkan banyak esensi sejati sebelum tombak lunak mendalam berat mencapai batasnya. Melihatnya dari aspek ini, perbedaan antara harta karun tingkat manusia tingkat menengah dan harta karun tingkat bumi sama seperti awan dan lumpur. Tidak heran dikatakan bahwa pembunuhan 3 kali Raja Darah membutuhkan pedang gelombang darah harta karun tingkat bumi untuk menunjukkan kekuatannya, karena alasan inilah. Harta karun langkah manusia tidak bisa mengandung esensi sejati sebanyak itu. Dalam waktu singkat, Zhang Yanzhao telah menuangkan lebih dari 50% esensi sejatinya ke dalam pedang gelombang darah. Selain konsumsi 2 pedang terakhir, Zhang Yanzhao bahkan tidak memiliki 30% dari total esensi sejatinya yang tersisa. Dia mempertaruhkan segalanya dalam hal ini, satu pedang untuk menentukan kemenangan atau kekalahan. Ini adalah kemampuan terkuatku. Pembunuhan mutlak Raja Darah, langit dan bumi runtuh. Zhang Yanzhao berteriak keras, dan dia tiba-tiba naik beberapa ratus kaki ke udara, semua yang ada di bawah kakinya menjadi tidak berarti. Mata Lin Ming melebar. Kekuatan pedang Zhang Yanzhao sebenarnya 3 kali lebih kuat dari yang terakhir. Itu terus meningkat 3 kali lipat setiap saat. Dibandingkan dengan pedang pertama, pedang ketiga Zhang Yanzhao 9 kali lebih kuat. Bahkan jika Lin Ming membuka kekuatan Dewa Sesat dan meningkatkan kekuatannya sebesar 60%, dia tetap tidak akan mampu memblokir pedang ini. Jika dia ingin menghadapi lawannya secara langsung, dia harus menggunakan Purple Flood Dragon Divine Thunder atau Thunder Fury Annihilation. Namun, Lin Ming tidak ingin menggunakan 2 kartu truf ini melawan Zhang Yanzhao. Itu karena dia masih memiliki kartu lain di tangannya, darah skala terbalik. Dengan perpaduan esensi sejati biru energi naga sejati, ia akan terus tumbuh, tanpa henti. Esensi sejati semacam ini tidak hanya mampu menaklukkan segalanya, mampu menembus pertahanan apapun, tetapi juga ulet dan sulit dihancurkan.
Meskipun itu tidak abadi seperti Flame Essence, jika seseorang ingin menghancurkannya, mereka membutuhkan esensi sejati berkali-kali lipat untuk memakainya. Ini adalah konsep abadi yang ada selamanya di dalam naga sejati, kekuatan abadi dan abadi. Adapun Lin Ming saat ini, dia tidak bisa mencapai keabadian sejati. Itu karena budidayanya terbatas dan dia tidak dapat menampilkan kekuatan penuh dari darah skala terbalik. Meski begitu, esensi sejati yang tak ada habisnya ini tidak mudah untuk dihancurkan. Mengaum. Dengan seruan naga yang bergema dan agung, aura Lin Ming melesat ke awan, menembus langit, dan darah skala terbalik sepenuhnya menyatu ke dalam esensi sejatinya. Pada saat itu, Mu Qinghong, yang sedang duduk di aula besar, terkejut di dalam hatinya, wajah cantiknya tiba-tiba berubah warna. Ini, Mu Qinghong telah tinggal di Divine Phoenix Island selama bertahun-tahun, dan dia menyuntikkan garis keturunan Vermilion Bird ke dalam tubuhnya. Ketika dia mendengar teriakan naga yang keras beberapa saat yang lalu, dia merasakan garis keturunan di dalam tubuhnya bergetar ketakutan. Mungkinkah ini garis keturunan naga banjir aneh yang disebutkan Qianyu? Dia tak berdaya menyaksikan bayangan naga banjir muncul di belakang Li Ming sekali lagi. Dibandingkan sebelumnya, kali ini lebih nyata. Semakin dia melihatnya, semakin tidak terlihat seperti naga banjir. Seolah-olah, naga sejati. Tombak panjang mewujudkan naga. Itu adalah naga yang benar-benar berwarna biru dan panjang, asli. Surga, berapa umurnya lagi? Seorang jenius tombak tingkat ini belum pernah terjadi sebelumnya dari zaman kuno hingga sekarang. Bang, getaran esensi sejati yang mengandung energi naga sejati berdampak kuat terhadap pembunuhan absolut Raja Darah. Esensi sejati Lin Ming telah berubah menjadi warna biru tua, sangat kontras dengan warna merah tua pekat yang ternoda di mana-mana, itu adalah pemandangan yang sangat indah dan mempesona. Seolah-olah ruang terkoyak, gelombang kejut merah yang intens berdampak hebat di mana-mana, gelombang darah yang sangat mengerikan berbusa. Namun di tengah gelombang yang gila dan bergejolak ini, cahaya tombak berwarna biru cerah menembus, menusuk langsung ke dada Zhang Yanzhao. Ekspresi kemenangan Zhang Yanzhao langsung membeku. Engah, rasanya seperti dadanya dihantam gunung. Zhang Yanzhao memuntahkan seteguk darah, dan dia terbang mundur seperti boneka kain yang rusak. Bab 267, Esensi Sejati Azure. Bang, Zhang Yanzhao menabrak penghalang pelindung panggung bela diri, darah di dalam tubuhnya berjatuhan tanpa henti. Meskipun dia menderita luka parah, dia masih bisa menggunakan pedangnya untuk menopang dirinya di tanah, dan tidak terjatuh ke lantai dalam adegan yang tidak tahu malu. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhang Yanzhao tidak percaya ini. Dia telah menghabiskan lebih dari 50% esensi sejatinya untuk mengirimkan pembunuhan absolut Raja Darah. Badai energi pedang mengerikan yang dilepaskan masih belum mampu menghancurkan cahaya tombak biru yang beberapa kali lebih kecil dari miliknya. Sebaliknya, cahaya tombak itu menembus lapisan demi lapisan gelombang darah, akhirnya menjatuhkannya. Cahaya tombak macam apa itu? Seolah-olah itu tidak bisa dihancurkan. Itu terlalu menakutkan. Saat Zhang Yanzhao mendongak dan melihat Lin Ming, dia memperhatikan bahwa Lin Ming berdiri tepat di tempatnya, tanpa satu luka pun di tubuhnya. Zhang Yanzhao telah dengan jelas melihat bahwa dalam sepersekian detik pembunuhan absolut Raja Darah telah mencapai Lin Ming, cahaya tombak biru itu berhasil merobek lubang di dalam gelombang darah, membelahnya menjadi dua dan memungkinkan Lin Ming menghindari sebagian besar gelombang darah serangan. Adapun sisa energinya, telah menyerang Lin Ming tetapi tidak mampu menghancurkan esensi sejati biru yang melindungi tubuhnya. Esensi sejati yang aneh ini terlalu menakutkan. Meski tidak terasa terlalu kuat, namun tetap tidak bisa diubah. Seluruh penonton terdiam saat mereka semua diam-diam menatap panggung bela diri. Pedang terakhir Zhang Yanzhao telah menciptakan kekuatan yang sangat kuat yang melampaui imajinasi mereka. Ia bahkan telah menghancurkan ubin formasi susunan di tengah panggung bela diri, meninggalkan kawah besar yang kedalamannya lebih dari selusin kaki. Surga, apakah ini benar-benar pertikaian generasi muda? Bahkan pertarungan antara penguasa alam Hautian akhir, atau bahkan penguasa puncak alam Hautian tidak akan mampu menciptakan pembantaian yang begitu menakjubkan. Pada saat ini, gerimis tipis darah mulai turun dari langit seolah-olah itu adalah hujan musim semi. Itu mengenai wajah, basah dan lengket. Setelah gelombang darah yang tak ada habisnya hancur, energi kuat mereka berhasil menembus penghalang pertahanan panggung bela diri, membentuk awan darah di langit. Fenomena ini diwujudkan oleh esensi sejati Zhang Yanzhao, menjadi kenyataan. Manifestasi esensi sejatinya kental seperti darah. Bahkan sekelompok tetua wasit pun kaget tak bisa berkata-kata. Ini karena mereka menganggap Jiang Baoyun sebagai wakil terkuat dari semua murid langsung, dan dengan demikian menjadi generasi muda terkuat. Kekuatannya mampu mencapai tahap tengah Hautian, sehingga mereka telah menciptakan penghalang pertahanan yang mampu menahan serangan dari mendiang Master Ranah Hautian. Penghalang pertahanan ini seharusnya mampu menahan serangan gencar terus-menerus dari mendiang Master Alam Hautian tanpa merusaknya. Namun gelombang darah manifestasi esensi sejati Zhang Yanzhao sebenarnya berhasil mengalir melalui penghalang pertahanan, ini hanya bisa berarti bahwa kekuatan serangannya telah mencapai standar Master Ranah Hautian akhir. Konsep macam apa yang dimiliki seniman bela diri Hautian setengah langkah untuk memiliki kekuatan serangan mendiang Master Ranah Hautian? Ini terlalu sulit untuk dibayangkan. Pembunuhan 3 kali Raja Darah adalah keterampilan yang terlalu menakutkan. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah Lin Ming, dia benar-benar berhasil menahan pukulan dan serangan balik yang begitu kuat.
Tombaknya telah menembus gelombang darah, membelahnya menjadi dua. Tidak hanya dia benar-benar aman, tapi dia telah mengatasi lapisan darah itu untuk menyerang Sang Yanzhao. Esensi sejati berwarna biru itu tidak terlalu kuat, tetapi kengganannya untuk mati membuat jantung seseorang berdebar kencang karena ketakutan. Titik 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 titik. Di aula besar, si Zongtian melirik Mu Qinghong, ragu-ragu sejenak. Dia telah menangkap reaksi keras Mu Qinghong terhadap apa yang baru saja terjadi di pertandingan. Dari awal hingga sekarang, tidak ada gelombang penampilan gagah berani dari pertemuan bela diri yang mampu mengagetkan Mu Qinghong yang selalu tenang. Apakah itu pencapaian ilmu pedang Jiang Lanjian atau batas integrasi esensi Mu Gubuyu? Mu Qinghong hanya mengangguk saat dia melihat tanpa reaksi. Baginya, semua ini tampak biasa saja. Namun beberapa saat yang lalu, Mu Qinghong, yang selalu mempertahankan ekspresi tenang dan acuh tak acuh, tiba-tiba memucat, dan menggenggam sandaran tangan kursinya, hampir berdiri. Hal ini membuat si Zongtian sangat terkejut. Apakah Mu Qinghong benar-benar seseorang yang mampu membuat kejutan? Biasanya, si Zongtian akan sangat bangga bahwa murid sektenya dapat menyebabkan utusan khusus Pulau Phoenix Ilahi memiliki ekspresi ini. Namun kini, Xin Zongtian sama sekali tidak merasa senang atau puas. Mu Qinghong jelas memperhatikan sesuatu yang khusus, tetapi si Zongtian tidak melihatnya sama sekali. Dia curiga bahwa esensi sejati biru itulah yang membuat Mu Qinghong terkejut, tetapi rahasia apa yang dimilikinya, dia tidak tahu. Dia mencari informasi dalam ingatannya sendiri tentang esensi sejati biru ini. Apakah itu semacam niat bela diri yang khusus? Atau, mungkinkah, konsep esensi sejati? Memikirkan hal ini, hati si Zongtian mulai bergetar. Jika itu benar-benar konsep esensi sejati, maka itu sungguh menantang surga. Sangat sedikit orang yang mampu memahami konsep esensi sejati. Orang-orang ini sangat langka di antara yang langka. Konsep yang tampaknya dipahami Lin Ming ini tampak seperti konsep esensi sejati abadi yang legendaris di mana esensi sejati tumbuh tanpa akhir, menolak untuk mati, hampir abadi. Tapi apakah ini benar-benar mungkin? Dia masih dalam tahap penempaan tulang, namun dia telah memahami konsep esensi sejati. Bukan hanya itu, tapi itu adalah esensi sejati abadi yang legendaris. Mu Qinghong memperhatikan si Zongtian mengamatinya. Mengetahui bahwa itu adalah pelanggaran perilaku, dia tersenyum dan bertanya, apakah Tuan Lembah Si ingin mengatakan sesuatu? Si Zongtian sedikit terkejut, lalu dia tersenyum dan berkata, tidak ada, aku hanya menertawakan betapa bodoh dan buruknya penilaianku terhadap murid 7 lembah mendalam. Ada batu giok yang belum dipoles di negeriku, namun orang pertama yang menemukannya sebenarnya adalah orang suci yang dibanggakan. Mata orang suci bagaikan suar yang bisa melihat semuanya, tidak heran kalau Divine Phoenix Island telah berkembang pesat selama ribuan tahun terakhir. Kata-kata si Zongtian dipenuhi dengan sedikit ketidakpuasan, dia jelas tidak puas dengan Divine Phoenix Island yang mengulurkan tangan mereka sejauh ini. Adapun esensi sejati biru itu, tidak ada gunanya dia mengambil inisiatif untuk bertanya, Mu Qinghong terlalu pintar untuk mengungkapkan apapun. Haha, semua batu giok yang belum dipotong di dunia ini akan berada di tempatnya. Apa pendapat Master Lembah Si mengenai hal ini? Kulit si Zongtian langsung menjadi jelek. Dia dengan dingin berkata, pernyataan Vermaiden Qinghong terlalu bias. Hanya batu giok yang belum dipotong dan tidak memiliki pemilik yang akan menemukan jalannya kepada siapapun yang ditakdirkan untuknya. Sedangkan untuk batu giok yang belum dipotong yang sudah memiliki master, yang terbaik adalah mengambilnya dan memolesnya secara pribadi. Tuan Lembah Si, bukankah Lin Ming bahkan bukan murid dari 7 lembah mendalammu? Nyonya muda keluargaku hanya mengalami pertemuan yang menentukan dengan Lin Ming, tapi tidak membawanya pergi. Dalam hal ini, Divine Phoenix Island telah menunjukkan kesabaran yang luar biasa, melakukan segala yang mungkin dilakukan secara manusiawi. Mengapa lembah Master Si harus bersikap bermusuhan secara tidak pantas? Mu Qinghong berkata dengan, ringan. Ketika si Zongtian mendengar ini, dia tiba-tiba berhenti. Memang benar dia sedikit gugup dan mengira Divine Phoenix Island sedang mencoba merebut seseorang darinya. Tapi, dia juga bertanya-tanya, jika bakat Lin Ming begitu menakjubkan, mengapa Divine Phoenix Island membiarkannya pergi? Dia akan menjadi talenta tingkat atas bahkan dengan sekte kelas 4. Tapi ketika dia memikirkannya lagi, jika Divine Phoenix Island benar-benar datang untuk menggali di sudut kecil tanahnya, tidak ada alasan untuk melakukan semua ini. Mereka bisa saja membawanya pergi dengan tawaran dan janji yang menarik. Si Zongtian berkata, saya minta maaf jika saya menyinggung peri gadis Qinghong. Hanya saja bagi sekte kecil kelas 3 seperti saya, seorang jenius yang tiada taraf sangatlah penting. Dengan bakat tiada taranya, mungkin beberapa ratus tahun dari sekarang, 7 lembah mendalam milikku mungkin akan mencapai titik balik menjadi sekte kelas 4. Karena itu, saya menjadi sedikit terlalu bersemangat dan agresif. Meskipun tampaknya terlalu berlebihan untuk mengklaim bahwa kekuatan satu orang dapat menyebabkan sekte kelas 3 naik menjadi sekte kelas 4, masih ada benarnya. Jika Lin Ming bisa mencapai puncak ranah Revolving Core dan kemudian mempekerjakan beberapa individu yang cakap, ini mungkin bisa dilakukan. Seorang master inti Revolving Puncak tampak seolah-olah itu adalah tujuan yang sangat jauh. Namun dengan puncak sepele budidaya penempaan tulang Lin Ming, dia masih bisa dibandingkan dengan master alam Hautian. Di masa depan, ada secercah harapan bahwa dia bisa mencapai puncak ranah inti berputar. Titik.
Di atas panggung bela diri, Zhang Yanzhao telah meredam kegelisahan di dalam dadanya dengan esensi sejati. Dia menyeka darah dari mulutnya dan tersenyum cemberut, perlahan menggelengkan kepalanya. Saya mengaku kalah. Ketiga pedangnya telah menghabiskan lebih dari 70% esensi sejatinya, dan dia bahkan mendapat dukungan dari pedang harta karun tingkat rendah di bumi. Sebagai perbandingan, Lin Ming bahkan belum menggunakan 10% dari esensi sejatinya, dan dia hanya menggunakan tombak harta karun langkah manusia tingkat menengah. Dalam situasi itu, Lin Ming bahkan mampu melakukan serangan balik dan melukainya. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Zhang Yanzhao merasa seolah-olah Lin Ming adalah gunung menjulang tinggi yang menembus langit, terlalu sulit berharap untuk mencapainya. Pertarungan yang bagus. Lin Ming menangkupkan tinjunya sebagai tanda hormat dan kemudian menyingkirkan tombak lembutnya yang berat dan mendalam. Lin Ming, kemenangan. Dengan pengumuman wasit, tetua kedua keluarga Zhang menghela napas berat. Dia bergumam, anak ini hanyalah seekor naga di dalam kolam yang dalam, Yanzhao tidak kalah tanpa alasan yang jelas. Meskipun Zhang Yanzhao kalah dalam pertandingan, keluarga Zhang berhasil menunjukkan kekuatan dan pengaruhnya. Pedang terakhir Zhang Yanzhao mampu dibandingkan dengan serangan habis-habisan mendiang Master Haotian, itu cukup untuk mengejutkan seluruh penonton. Karena dia kalah dari Lin Ming dalam situasi itu, dia hanya bisa menyalahkan kemampuannya sendiri yang lebih rendah. Ketika Lin Ming kembali ke ruang tunggu kontestan, banyak kontestan lainnya tanpa sadar menatapnya. Ada yang berekspresi rumit, ada yang tampak cemburu, ada yang tampak takut, ada yang tampak bersemangat, bahkan ada yang tampak mengapresiasi. Selama putaran ketiga turnamen, Lin Ming menjadi sorotan, meninggalkan kesan mendalam di benak penonton, tidak seperti Mumi Mugu Buyu yang telah memahami batas integrasi esensi. Tentu saja, ini hanya berarti bahwa Lin Ming telah menyebabkan kejutan dalam pikiran penonton yang setara dengan Mugu Buyu, itu tidak berarti bahwa kekuatannya setara dengan Mugu Buyu. Menurut mayoritas penonton, batas integrasi esensi yang telah dicapai Mugu Buyu adalah ranah yang hanya bisa dicapai oleh Master Xiantian. Kekuatan Mugu Buyu sepertinya bahkan melebihi kekuatan Jiang Baoyun, dan dia telah menjadi guru nomor 1 di antara 7 murid langsung. Hal ini terlihat dari rumah judi. Sebelum Mugu Buyu mengungkapkan batas integrasi esensinya, peluang Jiang Baoyun adalah 1,6. Adapun favorit populer lainnya, Ouyang Ming, peluangnya adalah 1:4. Saat itu odd Mugu Buyu juga 1:4. Namun setelah Mugu Buyu mengungkapkan batas integrasi esensinya, peluangnya turun drastis menjadi 1:1,8. Sedangkan untuk Jiang Baoyun, rasionya meningkat menjadi 1,2,5. Sedangkan untuk Ouyang Ming, peluangnya meningkat menjadi 1:6. Dengan peluang ini, tidak banyak orang yang bertaruh pada Ouyang Ming. Bahkan para murid fraksi Akasia kebanyakan bertaruh pada Mugu Buyu. Perlu disebutkan bahwa Lin Ming akhirnya muncul di daftar calon juara. Dalam penampilan pertamanya, peluangnya adalah pukul 1:12. Peluang ini sudah cukup bagus. Adapun Zhang Yanzhao, peluangnya adalah pukul 1:35. Xingxuan. Di antara penonton, Qin Xingxuan tiba-tiba mendengar transmisi suara esensi sejati Lin Ming di benaknya. Ah, Lin Ming, kamu baik-baik saja. Adegan pertempuran Lin Ming dalam gelombang darah terus berulang dalam pikiran Qin Xingxuan, menyebabkan hatinya menari liar. Salah satu alasannya adalah dia sangat ketakutan dan khawatir. Adapun yang kedua, hal itu disebabkan oleh perasaan muda dan dewasa sebelum waktunya yang tumbuh dalam hati seorang gadis muda, yang menyebabkan detak jantungnya semakin cepat. Suara Lin Ming terdengar lucu. Pergi ke rumah judi dan bertaruh 300 batu esensi sejati yang akan saya menangkan, saya akan membelinya. Jika Anda tidak memiliki cukup batu esensi sejati, Anda dapat meminjamnya dari master rumah bela diri Qin. Nanti aku akan mengembalikan batu esensi sejati kepadamu. 300 batu esensi sejati. Qin Xingxuan tersentak kaget. Meskipun dia berasal dari keluarga kaya, angka ini terlalu mengejutkan, ini 300.000 emas. Mendengarkan kata-kata Lin Ming, dia yakin dia memiliki peluang menang yang sangat tinggi. Jika dia benar-benar menang, maka dia akan memenangkan 3.600 batu esensi sejati. Surga, 3.600 batu esensi sejati sama dengan 3,6 juta tael emas. Bahkan bagi markas Marsekal, itu adalah jumlah uang yang sangat besar. Harus diketahui bahwa pengeluaran tahunan markas Marsekal hanya berjumlah 2 atau 300.000 tael emas. Benar, 300 batu esensi sejati. Jumlah batu esensi sejati yang dibutuhkan Lin Ming untuk mengolahnya sekarang bukanlah jumlah yang kecil. Bertahun-tahun ini 7 lembah mendalam telah menyedot entah berapa banyak sumber daya dari negara-negara sekitarnya. Jumlah ini bahkan tidak cukup untuk menutupi bunga. Karena rumah judi ini dimulai oleh beberapa murid dengan dukungan seorang tetua, Lin Ming ingin bertaruh 1 atau 2.000 batu esensi sejati dan meminta mereka memberi kompensasi beberapa puluh ribu batu esensi sejati sekaligus. Namun yang mengelola rumah judi itu hanyalah murid pribadi, belum tentu bisa membalasnya. 3.600 batu esensi sejati, itu seharusnya setara dengan pengeluaran beberapa bulan untuk para murid pribadi ini, mereka seharusnya mampu membayarnya kembali. Bab 268, Api Neraka. Aku mengaku kalah. Selama putaran keempat turnamen, lawan Lin Ming memilih untuk langsung mengakui kekalahan. Ini sudah cukup jarang bagi seseorang yang berhasil masuk ke final.
Bahkan jika mereka menghadapi salah satu dari beberapa murid langsung dan tahu betul bahwa mereka tidak akan pernah menang, mereka tetap memainkan pertarungan simbolis. Banyak murid yang murni datang untuk merasakan kekuatan murid langsung dan bertukar gerakan dengan mereka. Sedangkan untuk Lin Ming, dia bisa digambarkan sebagai orang yang sama sekali tidak diketahui sebelum pertemuan bela diri fraksi total. Karena itu, tidak banyak orang yang tertarik untuk bertukar pukulan dengannya dan akhirnya mempermalukan diri mereka sendiri. Lin Ming menang dengan mudah. Setelah itu, tiba saatnya Fang Qi naik ke atas panggung. Fang Qi akhirnya mengakhiri nasib buruknya, dia berhasil menghadapi murid yang tidak terlalu kuat atau terlalu lemah, dan dia akhirnya menang melalui keunggulan yang luar biasa. Fang Qi mengakhiri pertandingan dengan kecepatan tercepat yang bisa dia kumpulkan. Seolah-olah di sini kami mencoba menggunakan metode ini untuk mengumumkan kepada penonton bahwa dia tidak lemah, hanya saja keberuntungannya buruk dan dia bertemu dengan dua orang yang tidak normal. Saat pertandingan berlanjut satu persatu, mungkin pertandingan tersebut tidak seimbang atau kedua kontestan relatif lemah, sehingga tidak banyak antisipasi dari penonton. Sepertinya ronde keempat akan berakhir tanpa terjadi gelombang besar, namun di game terakhir, sebenarnya ada pertandingan yang relatif mengejutkan yang diumumkan, Huo Yanluo melawan Mugu Jirong. Hingga saat ini, keduanya telah merasakan kemenangan telak. Han Yanluo adalah murid langsung dari fraksi pemurni, namun Mugu Jirong adalah murid peringkat kedua dari fraksi boneka. Ini adalah pertarungan antara murid langsung dan murid peringkat kedua, namun penonton lebih menyukai Mugu Jirong. Meskipun Huo Yanluo adalah murid langsung, fraksi arai dan fraksi pemurni selalu menjadi dua faksi dengan potensi tempur terlemah. Ini karena seseorang memiliki waktu dan energi yang terbatas, dan para murid dari faksi-faksi ini harus menginvestasikan banyak waktu dan upaya untuk mempelajari keterampilan pemurnian dan susunan. Hal ini pasti akan mempengaruhi kekuatan mereka sendiri. Menurut pendapat umum penonton, Huo Yanluo berada di level yang sama dengan Fang Qi. Sebagai perbandingan, Mugu Jirong mungkin adalah murid kedua, tapi dia berasal dari fraksi boneka yang sangat tangguh. Dengan hanya Mugu Buyu di depannya, kekuatan Mugu Jirong ini juga pasti sangat kuat. Pertandingan ini memiliki taruhan terpisah di dalam rumah judi. Peluang Huo Yanluo adalah 1:3, tetapi peluang Mugu Jirong adalah 1:4. Sejak awal pertandingan, Mugu Jirong mengeluarkan 3 buah boneka. 2 di antaranya adalah boneka mayat, dan yang terakhir adalah boneka mekanik yang terbuat dari bahan. Saat ketiga boneka itu menyerang bersama, Han Yanluo dengan cepat mendapati dirinya terkepung dan dalam bahaya. Mugu Jirong tersenyum dengan suara, JJJ, yang aneh. Meskipun dia belum mencapai batas integrasi esensi, dia masih lebih dari cukup untuk menghadapi beberapa murid fraksi pemurni. Dalam beberapa gerakan, Huo Yanluo terpaksa menemui jalan buntu. JJ, fraksi pemurnian sangat lemah. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku, tapi kamu pikir kamu bisa melawan kakak magang seniorku. Biarkan aku mengirimkannya padamu. Haha. Keempat lengan boneka mekanik itu mengeluarkan pisau panjang yang bersinar. Namun 2 boneka mayat lainnya juga mulai memutar esensi sejati ke seluruh tubuh mereka. Mereka berencana menyerang Huo Yanluo dari 3 sudut berbeda. Ini adalah situasi yang pasti mematikan. Pada saat kritis ini, pupil Huo Yanluo bersinar dengan cahaya merah yang menyilaukan. Itu adalah warna api. Api neraka, meledak. Bang! Seolah-olah tubuh Huo Yanluo meledak dan salamander merah besar berlari keluar dari tubuhnya, langsung melesat ke arah ketiga boneka itu. Gelombang panas yang mengerikan terjadi, dan ketiga boneka itu tersapu api. Kedua boneka mayat itu langsung dibakar menjadi arang, dan boneka mekanik terakhir dibiarkan setengah terbakar. Bahkan ubin batu di bawah Han Yanluo meleleh, berubah menjadi magma. Mugu Jirong kaget, bagaimana mungkin? Bahkan dari jarak lebih dari 100 kaki, dia masih bisa merasakan gelombang panas yang menyengat, tidak ada bedanya dengan tsunami besar yang mengalir tanpa henti. Dia tidak ragu jika dia tidak menarik esensi sejatinya untuk melindungi tubuhnya, bahkan pakaiannya pun akan langsung terbakar. Api macam apa ini? Apakah ini esensi api? Bahkan Flame Essence yang normal tidak akan memiliki kekuatan luar biasa, itu hanya mungkin, Flame Essence bermutu tinggi. Han Yanluo, seorang seniman bela diri puncak kondensasi nadi, ternyata mampu menyerap esensi api bermutu tinggi. Saat ini, penonton yang menyaksikan pertandingan tercengang, banyak di antara mereka yang memiliki pemahaman yang baik tentang Flame Essences. Astaga, api neraka, Flame Essence langkah manusia tingkat menengah. Itu juga yang tertinggi di antara semua Flame Essences tingkat manusia tingkat menengah. Seseorang harus setidaknya berada di puncak alam Haltian untuk menyerap esensi api seperti itu. Bagaimana Huo Yanluo bisa menyerap ini? Saat para murid dari 7 lembah mendalam mendiskusikan hal ini, mata para murid dari fraksi pemurni sangat merah darah. Flame Essence adalah sesuatu yang mereka rindukan dalam setiap mimpi mereka. Apalagi Flame Essence tingkat manusia tingkat menengah, bahkan Flame Essence tingkat manusia tingkat rendah adalah sesuatu yang hanya bisa mereka harapkan dengan sia-sia. Jangan iri padanya tidak ada gunanya. Ayah Huo Yanluo adalah penguasa fraksi pemurni. Flame Essence tingkat manusia tingkat menengah ini pasti ditempatkan di dalam tubuh Huo Yanluo oleh penguasa fraksi refiner menggunakan semacam teknik khusus. Misalnya, jika dia membiarkan Huo Yanluo menekan esensi api terlebih dahulu dengan berendam di mata air ilahi es Gletser, dan kemudian beristirahat di tempat tidur Giok Kutub. Jika dia memiliki hal-hal ini, dia akan mampu menyerap Flame Essence hanya dengan budidaya di ranah Haltian awal.
Meskipun Huo Yanluo baru berada pada periode puncak kondensasi nadi, bakatnya cukup menakjubkan. Dia memiliki kompatibilitas fusi energi asal api kelas 6, batas budidaya alam Haltian awal bukanlah sesuatu yang dapat menghentikannya. Mata air ilahi es Gletser. Surga, saya hanya pernah mendengar hal seperti itu. Dikatakan bahwa satu botol membutuhkan 50 atau 60 ribu batu esensi sejati. Namun itu hanya digunakan untuk membiarkan Huo Yanluo menyerap api neraka beberapa batas lebih awal. Ini biaya yang terlalu mahal. Jangan mengeluh, siapa yang menyuruhmu untuk tidak memiliki ayah yang begitu hebat? Lagi pula, bakat saudara Huo yang magang senior sungguh luar biasa. Bahkan jika kita mempunyai sumber daya yang sama, apakah menurut Anda kita dapat melakukan sesuatu untuk mengatasinya? Kita mungkin sudah terbakar habis oleh api neraka. Ah, itu adalah Flame Essence langkah manusia tingkat menengah. Saya bahkan tidak berharap untuk dapat meningkatkan Hollow Flame Essence saya ke peringkat 500 tahun dalam hidup saya. Di masa depan, saya akan puas hanya dengan memiliki Flame Essence langkah manusia tingkat rendah. Di aula besar 7 lembah mendalam, penguasa fraksi pedang tersenyum ketika dia menoleh ke ayah Huo Yanluo, Huo Xuan, dan berkata, Huo tua, kamu benar-benar berinvestasi banyak kali ini. Penguasa fraksi pedang sudah mengetahui bahwa Huo Yanluo telah menyerap inti api, namun ia tidak mengetahui bahwa itu adalah api neraka tingkat manusia tingkat menengah. Hehe, jangan sebutkan itu. Saya sudah menyia-nyiakan waktu setahun penuh untuk membantu putra saya yang tidak berguna menyerap api neraka. Meskipun Huo Xuan tampak mengeluh, seluruh wajahnya tersenyum. Jelas dia sangat puas dengan putranya. Dia telah melakukan semua ini agar putranya memukau dunia di pertemuan bela diri fraksi total ini. Meski sulit untuk menempati posisi pertama, ia tetap bisa dengan mudah mencapai posisi 5 besar. Bahkan ada secercah harapan untuk mencapai posisi 3 besar. Bagi fraksi refiner yang biasanya lebih lemah dalam pertarungan, ini sudah merupakan hasil yang sangat bagus. Saya mendengar bahwa esensi api Yanluo yang sebenarnya telah mencapai fusi kelas 6. Yang ditanyakan adalah tetua agung fraksi pedang. Wajah Huo Xuan memerah karena gembira dan bangga. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kelas 6 sedang, jauh dari memuaskan. Mengabaikan latar belakang keluarganya, fakta bahwa Huo Yanluo mampu menyerap Flame Essence tingkat manusia tingkat menengah dengan puncak budidaya kondensasi nadi membuktikan bahwa dia memiliki bakat luar biasa. Jika bukan karena fusi kelas 6-nya, tidak peduli berapa banyak sumber daya yang diinvestasikan Huo Xuan padanya, itu tetap tidak berguna. Di panggung bela diri, secara tak terduga sulit untuk memadamkan api yang membakar boneka-boneka tersebut. Mugu Jirong menyaksikan tanpa daya saat boneka mekaniknya hampir seluruhnya terbakar habis. Perlu diketahui bahwa bagian utama dari boneka mekanik tersebut dibuat dari kayu asap ungu yang tahan api. Ia tidak akan meleleh meskipun ditempatkan dengan magma baja gelap, namun ia langsung terbakar oleh api neraka. Adapun kerangka bonekanya, terbuat dari harta karun manusia bermutu tinggi, berusia emas. Bahkan perak lembut dan berat yang digunakan untuk membuat sambungan elastis pun meleleh. Kekuatan Flame Essence langkah manusia tingkat menengah ini sudah jelas. Bukankah ini berarti sebagian besar harta para seniman bela diri juga akan dicairkan oleh api neraka jika mereka tidak memiliki perlindungan esensi sejati? Huo Yanluo, aku akan mengingatmu. Mugu Jirong mengambil sisa boneka mekanik itu ke dalam tas bonekanya. Dia menatap Huo Yanluo dengan mata seperti burung nasar, saya mengakui bahwa saya telah kalah dalam pertandingan ini. Tapi lain kali, aku akan memintamu membayar kembali semua utangmu, ditambah bunganya. Alis tebal Huo Yanluo berkerut. Dia dengan dingin berkata, kamu masih bertingkah sedih meskipun kamu kalah. Kamu pikir kamu ini siapa? Mugu Jirong dengan dingin mendengus lalu berbalik untuk meninggalkan panggung. Sebelum Huo Yanluo dapat mengatakan apapun, dia tiba-tiba menemukan bahwa Mugu Buyu sedang menatapnya dari sisi panggung bela diri, sepasang matanya yang seperti manik-manik seperti ular berbisa yang menatap mangsanya. Han Yanluo merasa seolah angin dingin menyentuh tubuhnya. Namun mengetahui bahwa dia memiliki api neraka, dia tidak lagi takut pada Mugu Buyu. Trik apa lagi yang bisa dia mainkan setelah semua bonekanya terbakar habis? Memikirkan hal ini, Han Yanluo mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan kembali menatap Mugu Buyu tanpa rasa takut. Fraksi boneka paling benci menunjukkan kelemahan. Sekarang Huo Yanluo telah menghancurkan 3 boneka Mugu Jirong dan dengan demikian mengurangi kekuatan tempurnya secara signifikan, Mugu Buyu pasti berharap untuk membalas kekalahan ini. Huo Yanluo, kemenangan. Saat wasit tua membuat pengumumannya, para penonton bersorak gembira. Meskipun banyak murid fraksi pemurni masih merasa iri, mereka mengakui bakat Huo Yanluo dan dengan tulus diyakinkan olehnya. Karena Huo Yanluo adalah murid langsung dari fraksi pemurni dan juga telah mengalahkan musuh yang kuat, hal ini tentu saja patut disyukuri. Fraksi pemurni biasanya berada di pihak yang kalah, namun kali ini mereka telah menciptakan pemandangan yang luar biasa, bagaimana mungkin mereka tidak bangga dan gembira. Kami benar-benar melihat pemandangan fantastis di final ini. Sebelumnya Mugu Buyu dan Lin Ming yang mencuri perhatian, dan sekarang giliran fraksi pemurni kita. Sekarang senior magang, saudara Huo memiliki Flame Essence tingkat manusia tingkat menengah, dia seharusnya bisa menghentikan Lin Ming, Huan Xiaodi, dan Qin Wuxin. Meskipun begitu, aku tidak tahu bagaimana dia akan dibandingkan dengan seseorang seperti Mugu Buyu atau Jiang Baoyun. Meski dia bukan tandingan mereka,
itu berarti dia masih dijamin mencapai 5 besar, atau dia bahkan mungkin bisa bertarung untuk 3 besar. Kali ini fraksi refiner kita akan benar-benar mendapat perhatian. Di ruang tunggu kontestan, Lin Ming mengelus dagunya, dia tidak menyangka bahwa Huo Yanluo benar-benar akan menampilkan Flame Essence tingkat manusia tingkat menengah dan menyebabkan kehebohan yang begitu besar. Tampaknya Flame Essence dan Thunder Soul jauh lebih berharga dan berharga daripada yang saya duga sebelumnya. Jika saya ingat dengan benar, Mu Qianyu mengatakan bahwa guntur ilahi naga banjir ungu adalah langkah bumi tingkat rendah. Untungnya, Mu Qinghong datang ke 7 lembah mendalam, jika tidak, saya khawatir saya tidak akan dapat menampilkan banjir ungu. Naga guntur ilahi. Sekarang saya mendapat dukungan dari Mu Qinghong, saya dapat menggunakan kemampuan apapun yang saya inginkan. Semakin banyak kekuatan yang saya tunjukkan, semakin banyak sumber daya yang bisa saya peroleh. Saat Lin Ming memikirkan hal ini, dia tiba-tiba mendengar wasit mengumumkan, putaran ke-6, pertandingan pertama. Lin Ming melawan Jiang Lanjian. Jiang Lanjian. Lin Ming sangat terkejut. Dia tidak berpikir bahwa dia akan bertemu Jiang Lanjian secepat ini. Bab 269, Lin Ming vs Jiang Lanjian. Jiang Lanjian juga tidak menyangka bahwa pertandingan antara dia dan Lin Ming akan terjadi secepat ini. Pertarungan ini adalah pertarungan yang sangat dia nantikan. Dapat dikatakan bahwa dari semua lawannya di masa depan, Lin Ming adalah orang yang paling ia harapkan untuk dilawan. Itu bukan karena Lin Ming adalah yang terkuat. Menurut pendapat Jiang Lanjian, kekuatan Lin Ming sudah mencapai 5 besar, dan mungkin 3 besar. Tapi, keahlian tombak Lin Ming dan benar-benar menyebabkan jantung Jiang Lanjian berdebar kencang, pemahamannya tentang ilmu tombak tidak kalah dengan ilmu pedang Jiang Baoyun. Yang paling dinantikan Jiang Lanjian adalah proses pertarungan dengan Lin Ming. Dengan melakukan itu, dia berharap dapat meningkatkan pemahamannya tentang ilmu pedang. Ayo naik ke panggung. Pertarungan ini adalah salah satu yang sudah lama saya tunggu-tunggu. Saya akan menggunakan semua yang saya miliki di pertandingan ini. Jiang Lanjian menatap Lin Ming, matanya menyala-nyala karena semangat juang. Langkah kakinya cepat, dia sudah muncul di panggung bela diri. Lin Ming juga meluncurkan Golden Rock Shattering the Void. Tubuhnya berkedip dan dia tiba-tiba muncul 100 kaki dari Jiang Lanjian. Seluruh penonton menahan napas, memperhatikan dengan cermat pertarungan antara jenius pedang dan jenius tombak. Pertandingan ini adalah pertandingan yang mereka semua tidak sabar harapkan, bahkan lebih dari pertarungan Lin Ming dengan Jiang Baoyun. Ini karena kekuatan Lin Ming dan Jiang Lanjian mungkin tidak terlalu jauh. Meskipun Lin Ming saat ini yang menjadi sorotan tampak lebih baik, Jiang Lanjian masih belum mengungkapkan kartu di tangannya. Qin Xingxuan tanpa sadar mencengkeram tangannya erat-erat. Dari semua pemain unggulan, Jiang Lanjian adalah yang paling banyak dihubunginya. Mereka telah berdekatan beberapa kali, dan dia jelas bisa merasakan kekuatan besar yang terpancar dari Jiang Lanjian. Kekuatan ini bahkan sepertinya berada di atas tuannya, Tuan Muyi. Jika Jiang Lanjian ditempatkan di kerajaan Sky Fortune, kekuatannya setidaknya akan setara dengan Master Hautian Tengah. Jiang Lanjian baru berusia sekitar 19 atau 20 tahun. Adapun tuannya, Tuan Muyi, usianya sudah lebih dari 100 tahun. Perbedaan ini saja sudah menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata di antara mereka. Saat Qin Xingxuan mengingat kembali lebih dari setengah tahun yang lalu ketika dia menemani tuannya menemui Lin Ming di dapur Great Clarity Pavilion, dia diliputi banyak emosi. Dia sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa anak laki-laki pada masa itu akan tumbuh lebih kuat dari tuannya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Jiang Lanjian menjentikkan pedang panjang di tangannya, energi tajam memancar keluar. Saat dia berdiri di sana, dia tampak seperti puncak gunung yang menjulang tinggi, angin pedangnya yang tinggi bertiup dari segala arah, menyapu dunia. Ci. Lin Ming bisa dengan jelas mendengar angin pedang Jiang Lanjian menembus auranya sendiri. Dibandingkan dengan aura tenang Lin Ming yang seperti gunung tak tergoyahkan, angin pedang Jiang Lanjian jelas memiliki kekuatan serangan yang jauh lebih besar. Pedang anggun. Saat Jiang Lanjian menjulurkan pedangnya, kecepatannya sungguh luar biasa. Sosoknya menjadi serangkaian hantu, dan cahaya pedang mengembun menjadi garis halus. Tersembunyi di udara, hampir tidak terlihat. Ini adalah esensi sejati yang sangat terkompresi, kecepatannya sungguh menakutkan. Bagaimana Lin Ming bisa memblokir ini? Visi Lin Ming melebar. Di matanya, cahaya pedang juga tampak menghilang. Namun, dia masih memiliki persepsinya, dan angin di sekelilingnya membisikkan kepadanya kemana angin pedang itu bergerak. Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Lin Ming langsung menghilang dari tempatnya, bahkan ubin di bawah kakinya pecah. Ca. Begitu Jiang Lanjian berbalik, dia memotong dengan 36 serangan pedang. Setiap cahaya pedang seperti garis tipis, ringkas hingga ekstrim. Esensi sejati yang sangat terkompresi tertanam dalam energi pedang, itu sangat tajam. Tidak hanya itu, semua pukulan pedang Jiang Lanjian datang dari sudut yang sangat rumit. Mustahil untuk menentukan lintasan pedangnya, mereka tidak dapat dilihat. Di antara penonton, saat Zhang Yanzhao menyaksikan pertunjukan keterampilan pedang ini, dia menghela napas panjang. Esensi sebenarnya yang dituangkan Jiang Lanjian ke dalam cahaya pedangnya tidak kuat, bahkan bisa dikatakan lemah, tetapi setelah dikompresi dengan sangat tinggi, ia menjadi sangat ganas dan tajam. Pembunuhan 3 kali Raja Darah miliknya memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat dan sangat mengejutkan. Hanya dengan serangan pedang, dia mampu menghancurkan arena dan menandingi mendiang Master Ranah Haltian.
Dari segi kekuatan serangannya saja, Jiang Lanjian bisa dikatakan lebih rendah darinya. Tapi poin kuncinya adalah, apakah dia punya kesempatan untuk menggunakan serangan ini, mengingat kecepatan Jiang Lanjian. Meskipun waktu yang dibutuhkan pembunuhan 3 kali Raja Darah untuk mengumpulkan kekuatan sangat singkat, itu masih membutuhkan waktu yang hampir singkat. Bagi seorang ahli seni bela diri, itu sudah lebih dari cukup waktu. Pada saat itu, Lin Ming telah berdiri diam di wilayahnya dan membiarkannya menyerang dengan bebas. Tetapi jika Jiang Lanjian melawannya, dia akan langsung muncul di depannya. Lalu apa yang akan terjadi? Saat Zhang Yanzhao membayangkan dirinya menghadapi cahaya pedang Jiang Lanjian yang meresap, dia berkeringat dingin. Saat dia menjalankan skenario hipotetis dalam pikirannya, dia menyadari bahwa begitu dia ditutupi oleh cahaya pedang ini, dia pasti akan dikalahkan. Sepertinya aku salah memandang murid langsung 7 lembah mendalam. Saya pikir kali ini saya bisa mencapai 5 yang pertama, tetapi tampaknya saya bahkan tidak bisa menghadapi Jiang Lanjian belaka. Akan sulit untuk mencapai 5 besar. Gaya bertarung Lin Ming mirip dengan milikku, itu adalah penindasan mutlak dengan kekuatan dan aura, dan senjatanya juga dimaksudkan untuk menyapu pasukan musuh, itu bukan yang unggul dalam kecepatan. Jadi bagaimana dia akan menghadapi hal ini? Serangan Jiang Lanjian tidak memberikan perasaan yang menggemparkan, namun sangat tajam dan mendekati kecepatan ekstrim. Serangan Jiang Lanjian dan serangan Zhang Yanzhao berada pada 2 ujung spektrum yang berbeda. Zhang Yanzhao tidak bisa membayangkan cara apapun bagi Lin Ming untuk memblokir pedang Jiang Lanjian. Apakah ini berarti sudah waktunya kemenangan beruntun Lin Ming berakhir? Pikiran ini muncul tidak hanya di benak Zhang Yanzhao, tetapi juga di sebagian besar tetua 7 lembah mendalam. Fraksi pedang dikenal sebagai faksi terkaya dan terkuat dalam 7 lembah mendalam. Rumor ini bukannya tidak berdasar. Mereka dengan sepenuh hati menempuh jalur pedang, cepat dan ganas, variasi tanpa akhir, cepat, tajam, semua sifat ini ditampilkan pada tingkat tertinggi oleh tangan Jiang Lanjian. Di panggung bela diri, Lin Ming terus-menerus dipaksa mundur puluhan kaki hingga akhirnya mencapai tepi panggung. Tidak ada tempat lagi untuk dituju. Tombaknya masih mengandung kekuatan gunung dan lautan seperti sebelumnya, namun saat menghadapi pedang Jiang Lanjian dia hanya mampu menggunakan bunga dalam badai untuk memblokirnya, dan tidak mampu mengatasi longsoran cahaya pedang. Namun, Lin Ming punya cara lain. Ketika Lin Ming bertarung dengan Zhu Yan, keterampilan pedang Zhu Yan telah mencapai tingkat kemahiran yang tinggi. Namun, Lin Ming berhasil menahannya. Untuk setiap 3 atau 4 serangan pedang yang dilepaskan Zhu Yan, Lin Ming hanya menggunakan 1 tombak. Dengan bergantung pada aliran seperti sutra, dia mampu menggunakan esensi sejati yang sangat berbahaya dan bergetar itu untuk mengalihkan sebagian besar cahaya pedang Zhu Yan. Tapi kekuatan Jiang Lanjian jauh lebih unggul dari Zhu Yan. Cahaya pedangnya dipadatkan hingga ekstrim, cukup untuk menembus esensi sejati yang bergetar. Tapi bagaimana jika esensi sejati yang bergetar ini digabungkan dengan kekuatan naga sejati? Dalam sepersekian detik, esensi sejati Lin Ming berubah menjadi warna biru cerah murni. Esensi sejati biru tak berujung memancar keluar. Ding 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 ding. Lampu pedang Jiang Lanjian yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke cahaya tombak itu seperti hujan lebat. Pada saat itu, Jiang Lanjian hanya merasa seolah pedangnya menghantam gunung. Tombak Lin Ming menyatu dengan esensi sejati yang bergetar berat yang muncul tanpa henti. Tidak peduli seberapa kental atau tipisnya cahaya pedangnya, dia tetap tidak mampu menembusnya. Peng peng peng, cahaya pedang Jiang Lanjian tiba-tiba tersebar oleh getarannya. Gelombang besar esensi sejati biru terus mengalir. Tidak peduli seberapa cepat cahaya pedang Jiang Lanjian, atau berapa banyak tebasan yang dia buat, semuanya terhalang sepenuhnya oleh esensi sejati biru yang luar biasa ini. Jika orang normal bertahan menggunakan esensi sejati mereka, maka Jiang Lanjian sudah lama menembus pertahanan mereka. Adapun Lin Ming, esensi sejatinya yang biru terus tumbuh, tak tergoyahkan. Menghadapi perlawanan besar ini, Jiang Lanjian merasa pedangnya seperti ikan yang tersangkut di lumpur, kecepatannya turun drastis. Detak jantungku. Jiang Lanjian terkejut. Pada saat itu, dia merasakan ritme detak jantungnya dipengaruhi oleh gelombang besar esensi sejati yang bergetar. Seolah-olah semua darah di tubuhnya mencoba mengalir secara terbalik, dan semua esensi sejati di dalam meridiannya mengamuk dalam kekacauan total. Apa yang sebenarnya terjadi? Ekspresi Jiang Lanjian berubah. Apakah ini kekuatan getaran? Anda telah memahami suatu konsep. Konsep. Lin Ming sedikit terkejut. Dia berhasil memahami konsep angin karena dia mengolah Raja Wali Emas yang menghancurkan kekosongan. Namun mengenai konsep lainnya, dia tidak memahaminya, dan dia juga tidak punya waktu untuk merenungkan atau merenungkannya. Ketika dia menggabungkan esensi sejati biru dengan flow like silk, efeknya jauh lebih baik. Tentu saja, ini hanya hasil fusi awal dari darah skala terbalik. Jika dia mampu menampilkan prestise penuh dari darah skala terbalik, itu pasti akan lebih kuat. Tidak heran sang penyihir telah mendaftarkan darah skala terbalik sebagai harta paling berharga di tanah suci bertuah. Penonton dibuat bingung karena perubahan mendadak dalam pertempuran tersebut. Mereka hanya melihat bahwa Jiang Lanjian telah melepaskan cahaya pedang yang sangat tajam dan mematikan itu beberapa saat yang lalu, dan kemudian dia benar-benar dipaksa kembali oleh tombak Lin Ming. Mereka hanya tidak mengetahui dengan jelas apa yang terjadi selama waktu itu. Zhang Yanzhao merasa pikirannya berkabut. Dia berpikir bahwa Lin Ming pasti akan kalah pada saat itu, dan dia tidak jelas mengapa keadaan tiba-tiba berubah. Penatua Jiang,
Menurut Anda apa yang baru saja terjadi beberapa saat yang lalu? Bukan hanya penonton yang bingung, bahkan sebagian besar tetua gagal melihat misteri dan prinsip yang mendalam dan mendalam di dalam tombak Lin Ming. Mereka belum merasakan kekuatan getaran secara pribadi, itu adalah sesuatu yang sulit dilihat hanya dengan mata kepala sendiri. Penatua Jiang adalah penatua agung dari fraksi pedang. Jiang Lanjian adalah seorang anak yang dibesarkan sendirian. Ini semacam konsep. Ketika Penatua Jiang berbicara tentang apa yang disebut konsep ini, sebenarnya itu adalah pemanfaatan hukum alam. Tanpa ragu, tombak yang digunakan Lin Ming berisi hukum beberapa saat yang lalu. Hukum ini mampu membongkar gempuran Jiang Lanjian. Konsep. Seorang anak kecil berusia 16 tahun mampu memahami sebuah konsep dan memanfaatkan sebuah hukum. Persepsi anak laki-laki ini terlalu konyol. Apakah Lanjian sudah memahami sebuah konsep? Ya, tapi dia lebih rendah dari lawannya. Suara Penatua Jiang merosot saat dia mengatakan ini. Bakat Jiang Lanjian sungguh luar biasa. Jika bukan karena fakta bahwa Jiang Baoyun adalah individu yang lebih menakjubkan, Jiang Lanjian tidak diragukan lagi adalah murid langsungnya. Jiang Lanjian jauh lebih tua dari Lin Ming, dan dia hanya mampu menyentuh ambang konsep dengan panduan yang dipersonalisasi. Konsep adalah pemanfaatan kekuatan hukum. Kekuatan hukum adalah kekuatan yang mendasari dan sumber asal setiap kekuatan di seluruh alam semesta. Ingin memahami hal ini melalui meditasi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dari aspek ini, Lin Ming jauh lebih mempesona dan lebih unggul dari Jiang Lanjian. Di panggung bela diri, Lin Ming diam-diam berpikir. Mengatakan bahwa kekuatan getarannya adalah sebuah konsep tidaklah salah. Aliran seperti sutra bisa dikatakan sebagai hukum getaran. Itu adalah perpaduan hukum itu dengan unit-unit kecil yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuh manusia. Hampir setiap seniman bela diri di benua tumpahan langit bahkan tidak mengetahui bahwa tubuh manusia terdiri dari unit-unit kecil yang tak terhitung jumlahnya, mustahil bagi mereka untuk dapat memahami hukum ini melalui meditasi. Lin Ming, kamu memberiku terlalu banyak kejutan. Jiang Lanjian menarik napas dalam-dalam, dan esensi sejati di dalam tubuhnya mulai mengalami perubahan halus. Auranya menjadi lincah, sulit dipahami, dan berubah-ubah seperti angin. Jiang Lanjian telah menyentuh ambang konsep angin. Di bawah instruksi tetua agung fraksi pedang, dia mampu menggabungkan konsep angin ini ke dalam pedangnya sendiri. Kemampuan ini adalah kartu truf Jiang Lanjian, dan sekarang dia harus memilih selain menggunakannya. Tapi sejujurnya, bahkan dengan keunggulan konsep ini, Jiang Lanjian tidak memiliki kepastian bahwa dia akan menang. Baginya, Lin Ming hanyalah lautan yang sangat dalam, dia tidak dapat memperkirakan dengan tepat seberapa dalam batasnya. Konsep angin. Cahaya pedang Jiang Lanjian yang awalnya berupa garis tipis tiba-tiba tersebar. Energi pedangnya seperti angin, tanpa bayangan dan tanpa jejak. Mata Lin Ming cerah, konsep angin. Konsep angin sebenarnya bisa digunakan dengan cara ini. Bab 270, Pertarungan Konsep. Lin Ming sudah memahami konsep angin sejak lama. Dasar pemahamannya tentang konsep angin adalah keterampilan gerakan terbaik dari alam para dewa, Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, diciptakan oleh seorang tetua tertinggi senior yang telah menyaksikan pertarungan dahsyat antara Raja Wali bersayap emas dan naga sejati. Setelah itu, dia mengasingkan diri selama 60 tahun untuk bermeditasi dan memahami misteri mendalam di baliknya. Dapat dikatakan bahwa Dewa Binatang dengan atribut angin, Raja Wali bersayap emas, adalah nenek moyang asli dari semua angin. Jika konsep angin dipahami dari pergerakannya, ketinggian batasnya bisa dibayangkan. Persepsi Lin Ming tidak terlalu tinggi, tapi tidak berarti rendah. Setelah sekian lama, dia mampu menelusuri pengetahuan dangkal paling dasar tentang Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Tetap saja, hal kecil ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seniman bela diri biasa di benua tumpahan langit. Bahkan seorang seniman bela diri atribut angin yang mempelajari esensi angin sejati sepanjang hidupnya secara menyeluruh tidak akan mampu mencapai sesuatu seperti ini. Ini bisa disebut sebagai titik awal yang berbeda antara pemahaman mereka tentang konsep angin. Titik awal Lin Ming jauh lebih tinggi, itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh seorang murid dari 7 lembah mendalam jika mereka rajin berlatih sepanjang hidup mereka. Itu seperti seorang seniman bela diri pada umumnya memiliki titik awal yang sangat berbeda dibandingkan dengan murid sekte besar. Meskipun Lin Ming telah memahami batas yang sangat tinggi dari konsep angin, dalam hal memanfaatkan kemampuannya, dia hanya bisa mengetahuinya melalui pengalamannya sendiri. Lin Ming mengerti bagaimana menggunakan konsep angin untuk bergerak, tapi dia tidak tahu bahwa konsep angin juga bisa digunakan dalam menyerang. Saya harus melihat bagaimana konsep angin dapat digunakan secara ofensif. Ini hanyalah inspirasi yang luar biasa. Lin Ming mengaktifkan kekuatan jiwanya, menelusuri setiap tindakan gerakan Jiang Lanjian dengan persepsinya. Pedang Jiang Lanjian sepertinya menyatu ke udara. Seseorang bahkan tidak dapat melihat bilahnya, mereka hanya melihat cahaya pedang yang bersinar terang. Huhuhuhuhu. Semua angin di sekitarnya tertarik oleh energi pedang Jiang Lanjian, menciptakan topan besar. Titik. Di sini mulai berangin. Semua penonton merasakan perubahan mendadak seiring dengan hembusan angin di udara, seolah-olah setiap aliran udara berkumpul di tengah panggung. Bagaimana ini mungkin? Tahap bela diri memiliki formasi susunan pelindung, esensi sejati Jiang Lanjian seharusnya tidak mampu menembusnya. Banyak murid yang mengungkapkan keterkejutan dan keheranan.
Pada saat ini, seorang murid fraksi pedang membusungkan dadanya dan dengan bangga berkata, apa yang kamu tahu? Sebuah konsep adalah kekuatan hukum. Saudara Jiang yang magang senior telah dengan kuat memahami kekuatan hukum, seolah-olah dia sedang memandang kita dari puncak tebing tertinggi. Bagaimana kekuatan yang berasal dari asal-usul segala keberadaan ini bisa dihentikan oleh susunan perlindungan tingkat Haltian? Kekuatan hukum, bahkan tidak perlu menerobos, tapi masih bisa menembus formasi susunan level Haltian. Terlepas dari apakah itu murid dari 7 lembah mendalam, 36 negara, atau 16 keluarga bela diri, semuanya sangat terkejut. Ini terlalu tidak normal. Jika seseorang dapat memahami suatu konsep, mereka dapat mengabaikan formasi susunan. Lalu bisakah seorang murid fraksi arai yang telah memahami sebuah konsep bertarung melawan seseorang yang juga telah memahami sebuah konsep? Seorang seniman bela diri dari 36 negara dengan rendah hati bertanya. Murid fraksi pedang memandang murid itu dengan jijik, menurutmu begitu mudah untuk memahami sebuah konsep? Kekuatannya terlalu jauh untuk orang sepertimu. Apalagi di 36 negara Anda, bahkan di seluruh generasi muda dari 7 lembah mendalam kita, jumlah orang yang berhasil memahami suatu konsep dapat dihitung dengan satu tangan. Tidak sulit menggunakan formasi arai untuk menekan sebuah konsep, hanya perlu seorang master arai untuk juga memahami konsep tersebut dan kemudian menambahkan konsep tersebut ke dalam formasi arai. Bisakah dihitung dengan satu tangan? Mendengar angka ini, banyak murid yang hadir tersentak. Ketika murid ini menyebut generasi muda, itu berarti semua murid yang berusia 26 tahun ke bawah. Itu termasuk tidak hanya para jenius dari pertemuan bela diri fraksi total ini, tapi bahkan para murid dari pertemuan bela diri terakhir, dan pertemuan bela diri sebelumnya. Dengan semua talenta ini dijumlahkan, jumlah orang yang berhasil memahami suatu konsep masih dapat dihitung dengan satu tangan. Jika angka ini benar, maka persepsi Jiang Lanjian benar-benar mengerikan. Jika bukan karena Jiang Baoyun yang lebih abnormal, maka Jiang Lanjian pastilah murid langsung fraksi pedang. Di panggung bela diri, angin bertiup semakin kencang, arus udara berkumpul hingga ekstrim. Jiang Lanjian bergerak, tubuhnya tiba-tiba kabur. Pisau angin pembunuhan mutlak. Saat itu juga, seluruh angin di udara seakan terhenti. Jiang Lanjian mengayunkan pedangnya, dan 72 energi pedang ganas terbentuk menjadi bilah angin yang menembus ke sisi Lin Ming. Namun, pedang Jiang Lanjian telah lenyap di telan angin dunia adalah pedangnya. Mata Lin Ming bersinar dengan cahaya terang. Esensi sejati mengalir ke dalam angin, dan pedang melebur ke dalam angin. Menggunakan angin sebagai pedang, apakah ini cara lain untuk memanfaatkan konsep angin? Tombak panjang di tangan Lin Ming mulai bergetar, esensi sejati yang bergetar melolong ke udara, menanggapi keinginan Lin Ming untuk memblokir energi pedang Jiang Lanjian. Namun saat ini, pupil matanya tiba-tiba berkontraksi. Lin Ming tidak membayangkan bahwa hal pertama yang dia lihat datang padanya bukanlah energi pedang yang dilepaskan Jiang Lanjian, tetapi mata Jiang Lanjian yang mengeras. Lin Ming kaget, kecepatan gerakannya sebenarnya lebih cepat dari energi pedang. Pedang panjang itu membentuk busur. Jiang Lanjian sebenarnya selangkah lebih cepat dari energi pedangnya sendiri. Dia tiba di depan Lin Ming terlebih dahulu, pedangnya menusuk. Pada jarak sedekat itu dan dengan pedang cepat yang menyatu dengan konsep angin, mustahil bagi Lin Ming untuk menghindar, dan dia tidak punya waktu untuk mengangkat tombaknya. Pada saat kritis ini, telapak tangan Lin Ming membentuk pedang, dan dia menamparkan pedang Jiang Lanjian. Menahan pedang dengan tangannya, ini sungguh gila, benar-benar gila. Pikiran semua orang yang hadir terlintas dengan pemikiran ini. Pedang dan tombak berbeda. Dimungkinkan untuk menahan tombak dengan menekan batang tombak, tetapi pedang memiliki dua sisi bilah, dan pedang ini juga mengandung energi pedang yang sangat tajam. Tidak hanya itu, pengguna pedang adalah bakat pedang Jiang Lanjian. Bahkan Dark Steel akan terpotong oleh pedang Jiang Lanjian. Apakah Lin Ming tidak menginginkan tangan ini lagi? Dalam kilatan cahaya itu, penonton tidak punya waktu untuk merenungkan apa yang sedang terjadi. Tangan Lin Ming sudah menamparkan di atas pedang. Esensi sejati biru yang bergejolak mengamuk. Esensi sejati yang bergetar itu seperti gelombang laut yang menghempaskan pedang. Bilah Jiang Lanjian sangat tajam, tanpa henti mengiris esensi sejati, namun esensi sejati biru tidak ada habisnya, itu tidak bisa dipotong. Jiang Lanjian sangat terkejut, dia mencoba membangkitkan esensi sejati di tubuhnya untuk memecah esensi sejati biru Lin Ming, tapi pada saat ini, dia merasakan pedangnya sendiri bergetar hebat. Esensi sejati Lin Ming telah menembus pedangnya, menyebarkan energi pedangnya. Apa? Jiang Lanjian kaget, dia segera menarik kembali pedangnya dan mundur seperti badai. Tapi pada saat dia mundur, 72 pedang energi yang dia lepaskan sebelumnya mengalir di sekelilingnya, menusuk ke arah Lin Ming. Ini adalah energi pedang yang dia pancarkan sebelumnya. Dia telah menyatukannya sepenuhnya ke dalam angin. Dari awal hingga sekarang, tidak ada celah dalam serangan habis-habisan ini, sungguh luar biasa. Lin Ming baru saja memblokir serangan Jiang Lanjian, dan belum pulih sepenuhnya. Dia tidak mampu menahan pukulan ini. Lin Ming berteriak dan terbang mundur. Di saat yang sama, cahaya biru yang melindunginya tiba-tiba muncul seperti matahari laut dalam. Kekuatan Dewa Sesat, buka. Esensi sejati berwarna biru dicurahkan tanpa syarat, aliran demi aliran cahaya biru yang menyala-nyala. Kepulan. Meskipun dia baru saja berhasil mengusir sebagian besar energi pedang, bagian dari energi pedang tajam yang mengandung konsep angin berhasil menembus esensi sejati yang melindungi Lin Ming.
Meskipun dia telah membuka kekuatan Dewa Sesat, energi pedang itu masih menembus dan memotong dagingnya. Namun, pertahanan tubuh Lin Ming telah berubah setelah pengalamannya di pagoda bertuah, dan tubuhnya kuat hingga tingkat yang tidak normal. Saat darah mengalir dari lukanya, Lin Ming terpaksa mundur puluhan kaki sampai dia berhenti. Dia telah terluka oleh 13 pukulan pedang. Setelah esensi sejati biru yang melindungi tubuhnya melemah, energi pedang juga melemah. Saat memotong daging keras Lin Ming, kedalamannya hanya kurang dari 1 inci. Bagi seorang seniman bela diri dengan esensi sejati pada tahap mengubah otot atau penempaan tulang, ini hanya bisa dianggap sebagai luka ringan yang dangkal. Melihat Lin Ming berdiri di panggung bela diri seolah-olah tidak ada yang terjadi, semua penonton ternganga padanya. Ini, apakah tubuh Lin Ming terbuat dari besi? Bahkan besi pun akan hancur berkeping-keping. Dia menahan pedangnya dengan tangannya. Tangannya baik-baik saja, dan pedangnya telah disingkirkan. Dia telah menggunakan tubuhnya untuk menahan energi pedang secara langsung, dan dia hanya menerima luka ringan. Kekuatan pertahanan ini hanyalah sebuah anomali. Harus dikatakan bahwa pedang dan energi pedang dikirim oleh Jiang Lanjian. Dan dia juga menggabungkan konsep angin ke dalam serangannya. Kekuatan serangan ofensif dari fraksi pedang adalah nomor 1 di seluruh 7 lembah mendalam. Dan Jiang Lanjian adalah talenta peringkat kedua dari generasi muda fraksi pedang. Energi pedangnya dapat dengan mudah membelah baja gelap. Di ruang tunggu kontestan, emosi Zhang Yanzhao melonjak, kulitnya merinding. Dia membayangkan jika dia bertukar tempat dengan Lin Ming dan harus menghadapi Jiang Lanjian yang bisa menggunakan konsep angin, maka dia pasti akan dikalahkan. Ini, hanyalah pemikiran yang terlalu menyedihkan. Apalagi 72 pedang energi terakhir, Zhang Yanzhao bahkan tidak akan mampu menahan serangan pedang pertama Jiang Lanjian. Itu terlalu cepat. Tidak mungkin dia bisa menahan pedang hanya dengan tangannya. Ketika dia melawan Lin Ming, dia menggunakan tangannya sendiri untuk menghentikan poros tombak Lin Ming, dan tangannya hampir hancur. Jika dia mencoba untuk menghindari pedang Jiang Lanjian, maka dia mungkin akan memotong tangannya sendiri. Ini adalah kartu truf yang dimiliki Jiang Lanjian. Dia benar-benar memahami konsep angin. Jika Jiang Lanjian tidak bertemu Lin Ming kali ini, lalu berapa banyak orang yang mampu memblokir keterampilan pedangnya? Lin Ming ini terlalu abnormal. Jika skill pedang seperti itu tidak bisa mengalahkannya, lalu apa sebenarnya yang bisa? Titik. Di panggung bela diri, Lin Ming memegang tombaknya saat dia berdiri, menatap Jiang Lanjian. Konsep angin benar-benar tidak ada habisnya dan licik dalam penggunaannya. Itu tidak ada jejaknya. Jiang Lanjian benar-benar jenius. Dia berhasil menggabungkan konsep angin secara bersamaan ke dalam serangan dan gerakannya sendiri serta menciptakan teknik pedangnya sendiri. Jika bukan karena pertemuanku yang tidak disengaja di pagoda bertuah, aku pasti sudah dikalahkan oleh pedang ini. Jika saja Jiang Lanjian sekuat ini, lalu sejauh mana Jiang Baoyun akan mencapainya? Sepertinya aku salah meremehkan para jenius dari 7 lembah mendalam, lagi pula, mereka 3 atau 4 tahun lebih tua dariku. Mata Jiang Lanjian bersinar terang. Energi pedang tidak berguna melawannya. Esensi sejati biru yang melindungi Lin Ming terlalu kuat. Tidak hanya itu, kemampuan pertahanan tubuhnya juga sangat mencengangkan. Saya benar-benar tidak tahu apa yang aneh dari tubuhnya, atau bagaimana dia berhasil mengolah esensi sejati biru itu. Jika energi pedang tidak berguna, maka aku hanya bisa menyerang langsung dengan pedangku. Saat Jiang Lanjian mengambil langkah maju, konsep angin bangkit kembali. KTT mutlak 7 pedang. Cahaya pedang masuk ke dalam angin. Kali ini, Jiang Lanjian memilih menyerang langsung dengan pedangnya. Tanpa energi pedang yang aneh, serangan Jiang Lanjian jauh lebih jelas. Lin Ming menstimulasi esensi sejatinya yang biru bergetar, dan membubarkan serangan Jiang Lanjian dengan satu serangan tombak. Namun, meski serangannya berhasil dihalau, energi pedangnya tetap ada. Energi pedang telah menyatu dengan konsep angin, tidak dapat disebarkan. Entah itu pedang, tombak, atau senjata lainnya, tidak ada satupun yang mampu memotong angin. Saat kedua pemuda itu bertarung, pertempuran mereka menjadi semakin sengit dan cepat, namun hati Lin Ming menjadi semakin jelas. Angin ini tidak akan pernah menyebar, jadi energi pedang juga tidak akan menyebar. Cara menyerang dengan konsep angin, aku memahaminya. Kalau begitu aku harus merasakan sendiri bagaimana cara memadukan konsep angin ke dalam tombak. Dalam sepersekian detik ketika pedang Jiang Lanjian ditarik kembali, tombak Lin Ming tiba-tiba berubah menjadi Fata Morgana yang tak terhitung jumlahnya. Bunga di tengah badai. Dari semua gerakan dalam teknik tombak fondasi, tidak ada satupun yang lebih cocok untuk menampilkan konsep angin selain bunga dalam badai. Cahaya tombak menyatu dengan angin, tanpa bayangan dan tanpa bentuk. Esensi sejati tiba-tiba membengkak, dan angin di atas panggung tiba-tiba berubah menjadi bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya yang menusuk ke arah Jiang Lanjian. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini menyebabkan Jiang Lanjian berteriak kaget. Dengan batuk yang tersumbat, dia mundur dengan cemas. Saat dia mencoba untuk menekan darah yang bergolak di tubuhnya, dia melemparkan pandangan tidak percaya ke arah Lin Ming. Ini, konsep angin. Ini tidak mungkin. Mustahil. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.